Halo guys, selamat datang kembali di alur cerita film Klik Cinema TV. Nah, kali ini kita akan disuguhkan dengan sebuah alur cerita film India yang berjudul Sivalinga. Film ini diperankan oleh Raghava Lawrence, Ritika Singh, Sakti Vasudevan, dan Sapriya Deva. Sivalinga menceritakan tentang seorang pria muslim yang dibunuh dengan cara yang sangat misterius. Untuk mengungkapkan kasus tersebut, arwah dari pria itu merasuki tubuh seorang wanita dan dibantu oleh seorang polisi cerdas. Nah, disinilah kita akan menyaksikan bagaimana kasus itu terungkap melalui fakta-fakta yang sangat mengejutkan. Di awal film terlihat ada seorang pria bernama Rahim lagi santai di kereta yang sedang melaju. Tak lama berselang, Rahim memanggil seorang bernama Sarah. Ternyata itu bukan nama orang, melainkan nama seekor merpati kesayangannya. Karena perjalanan masih jauh, Rahim tidur sebentar. Sesaat kemudian dia dibangunkan oleh Sarah dengan cara mematuk wajahnya ketika Sarah melihat ada seorang pria buta yang berjalan menuju pintu keluar kereta. Lantas Rahim langsung bergegas menghentikan orang itu, namun tanpa diduga inilah yang terjadi. Esok hari para polisi mendatangi TKP untuk mengevakuasi jenazah Rahim. Setelah itu pengadilan digelar untuk memutuskan apakah Rahim dibunuh atau bundir. Dan karena tidak ada bukti kalau Rahim dibunuh, maka hakim pun mengetuk palu bahwa kasus ini murni bundir. Mendengar itu, Sangita, pacarnya Rahim, tak terima dengan putusan hakim karena sejauh yang dia lihat Rahim tak punya niat melakukan itu. Akan tetapi hakim tetap pada putusannya karena tak ada bukti untuk melanjutkan kasus ini. Sedih atas kematian Rahim dan putusan hakim, Sangita duduk merenung di salah satu sudut rumahnya. Tak lama kemudian dia dikejutkan dengan kemunculan arwahnya Rahim sambil berkata kalau sebenarnya dia dibunuh oleh seseorang. Dan ternyata itu hanyalah mimpi belaka. Walaupun hanya sekadar mimpi, Sangita merasa yakin kalau Rahim sebenarnya dibunuh. Kemudian dia menghadap komisaris polisi untuk meminta agar kasus kematian Rahim dibuka kembali. Dan si komisaris pun mengabulkan permintaannya karena dia juga merasa ada kejanggalan di kasus ini. Lantas sang komisaris langsung menelpon ke Satuan Penyelidik Kasus-Kasus Kriminal yang dipimpin oleh seorang wanita. Sadar bahwa kasus ini sulit dipecahkan karena sama sekali tidak ada bukti maupun saksi di TKP, maka dia menugaskan salah seorang polisi terbaiknya untuk memecahkan kasus ini. Ya, polisi itu bernama Sivalinga atau kita panggil saja Siva. Dia merupakan polisi yang sangat cerdas dan baru saja memecahkan sebuah kasus pencucian uang yang disembunyikan di mobil ambulans. Di sana, Siva menghabisi para mafia dengan cara yang sangat elegan. Kemudian sebelum menyelidiki kasus ini, Siva terlebih dahulu menikah dengan gadis pilihan ibunya bernama Satya. Awalnya Siva menolak konsep perjodohan, tetapi ketika dia melihat kecantikan Satya, maka Siva langsung jatuh cinta di pandangan pertamanya. Setelah menikah, Siva ingin membawa Satya ke Vellore, sebuah daerah di mana ditemukan mayat Rahim. Satya beralasan bahwa dia ke Vellore untuk berbulan madu, tanpa memberitahu tujuan dan identitasnya kepada istri dan keluarga istrinya, kalau dia merupakan seorang polisi yang sedang ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian Rahim. Meskipun Siva merupakan seorang pemberani, tetapi dia memiliki kelemahan yang cukup unik, yakni takut pada hal-hal yang berbau mistis. Karena itu ketika dia mendengar kalau mereka akan tinggal di sebuah rumah yang di belakangnya terdapat kuburan, Siva menjadi sangat ketakutan. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Vellore dan menetap di rumah yang telah disiapkan. Rahim yang tahu akan kondisi rumah tersebut sangat ketakutan, sedangkan Satya justru bersemangat tinggal di sana. Esok pagi bersama beberapa anggotanya, mereka pergi menyelidiki kasus kematian Rahim. Dan tempat pertama yang mereka datangi adalah tempat mayat Rahim ditemukan. Di sana, Siva menemukan salah satu bulunya Sarah dalam kondisi berlumur darah. Dan ketika dia ingin mengambil bulu itu, tiba-tiba saja untungnya Siva diselamatkan oleh Sarah yang datang entah dari mana. Setelah itu Sarah langsung terbang menuju ke rumahnya Siva dan bertengger di atap rumah tersebut.
Ketika Siva tiba di rumah, dia dikejutkan dengan perilaku Satya yang duduk sambil berbicara sendiri tentang kasus kematian Rahim. Sontak saja Siva menjadi heran lalu bertanya. Lantas Satya bilang kalau dia sudah tahu Siva merupakan seorang polisi setelah dia menemukan berkas kasus Rahim di kopernya Siva. Meskipun sudah dibohongi, Satya justru merasa bangga dengan pekerjaan suaminya itu. Karena tidak ada bisa lagi yang disembunyikan, maka Siva meminta Satya untuk merahasiakan pekerjaannya karena khawatir akan berdampak dengan kasus yang sedang ditanganinya. Malam hari terlihat Siva sedang fokus memecahkan kasus tersebut. Sementara Satya tidur sendirian di kamar. Tak berselang lama Satya merasakan sesuatu keanehan, kemudian pergi untuk memastikannya. Nah, ketika pandangannya mengarah ke kuburan, dia melihat seorang anak kecil tertawa sambil menatap ke arahnya. Seketika itu juga Satya langsung kabur dan memberitahu pada Siva. Awalnya Siva menolak ketika Satya mengajaknya ke sana. Namun karena tak ingin dikatakan sebagai pengecut, Siva terpaksa mengikuti kemauan istrinya. Ketika mereka tiba di sana, ternyata sosok anak kecil tadi sudah tak ada lagi. Dan Siva coba meyakinkan istrinya kalau itu hanyalah imajinasi semata sambil meminta Satya pergi tidur. Di saat yang bersamaan Siva melihat ada seorang asing yang masuk ke rumah itu dan langsung menariknya keluar. Ternyata dia adalah seorang pencuri yang sudah lama tinggal di rumah tersebut, karena sebelumnya rumah itu tidak pernah ditempati, dan di rumah itu juga dia menyimpan semua hasil curiannya. Awalnya Siva ingin memenjarakannya, tetapi karena pria itu tahu pekerjaan Siva setelah mendengar percakapan mereka tadi, maka Siva menyuruh pria itu tetap tinggal di sana dan mempekerjakannya sebagai pembantu. Esok hari Siva datang ke rumah orang tuanya Rahim untuk mencari tahu informasi tentang Rahim. Di sana sang ayah bercerita bahwa Rahim merupakan satu-satunya anak yang mereka miliki. Saat kelas 6 SD, Rahim terpaksa harus berhenti sekolah karena ayahnya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kakinya harus diamputasi. Dan sejak saat itu Rahim membantu pekerjaan ayahnya untuk membuat nasi biryani yang sangat terkenal di daerah mereka. Di sisi lain ada seorang pembuat masakan vegetarian yang juga sama terkenalnya seperti mereka, yaitu ayahnya Sangita. Pertemanan antara Rahim dan ayahnya Sangita sudah berlangsung selama 20-an tahun. Dari sinilah awal mula Rahim dan Sangita menjadi dekat sampai akhirnya mereka berdua pacaran. Ayah Rahim sangat senang dengan hubungan mereka, tetapi tidak dengan ayahnya Sangita. Dia berkeberatan lantaran mereka berbeda agama. Di tempat lain terlihat Sarah sedang bertengkar di motor milik pria yang membunuh Rahim. Pria itu bernama David. Awalnya David mengira itu hanyalah merpati biasa, namun setelah melihat secara seksama, David pun sadar kalau merpati itu milik Rahim karena ada noda darah di sayapnya. Seketika itu juga David langsung kabur dari sana, tetapi dia justru dikejar oleh merpati lalu mencakar wajahnya. Dengan darah tersebut, Sarah terbang menuju Siva sambil meninggalkan noda darah David di bajunya Siva. Esok hari Sangita dan ayahnya bernama Krishnamurti datang ke kantor polisi menemui Siva untuk menanyakan soal perkembangan kasus kematian Rahim. Di sana Siva mencerca Krishnamurti beberapa pertanyaan yang membuatnya menjadi gugup. Lantas Krishnamurti bercerita bahwa memang pada awalnya dia tidak menyetujui hubungan putrinya dengan Rahim hanya karena alasan agama. Namun setelah melihat ketulusan cinta dan kebaikan Rahim, dia akhirnya merestui hubungan mereka tanpa Rahim mengetahuinya. Bahkan dia diam-diam telah mencetak surat undangan pernikahan untuk memberi kejutan pada Rahim. Namun beberapa hari kemudian mereka mendapat kabar soal kematian Rahim. Mendengar itu Siva justru mempersalahkannya dan mencurigai ada keterlibatan Krishnamurti atas kematian Rahim. Sangita menjadi kaget mendengar tudingan itu, tapi Siva tetap pada pendiriannya sambil berkata kalau orang pertama yang akan dia jadikan tersangka adalah Krishnamurti. Ketika pulang ke rumah, Siva dan pria pembantu itu mendengar Satya sedang berbicara dengan seseorang di dalam kamar. Dengan langkah penuh hati-hati mereka mendekat dan inilah yang mereka lihat. Ternyata Satya telah dirasuki oleh arwahnya Rahim. Lewat perantaraan Satya, Rahim meminta Siva mencari tahu siapa yang membunuhnya dan apa alasan dia dibunuh. Jika Siva tidak melakukan itu, maka Rahim bersumpah akan berada di tubuhnya Satya untuk selamanya. Di malam itu, lagi-lagi Satya tak bisa tidur dan pergi menuju ke arah terbangnya merpati. Sementara Siva yang tahu kalau istrinya tak ada di kamar langsung pergi mencarinya. Di saat yang bersamaan pula, merpati itu seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu.
Dengan nada sedikit memaksa, Satya meminta agar Siva segera mengungkapkan kasus tersebut. Dan ternyata Satya sedang dalam kuasa Rahim, namun kali ini tidak secara terang-terangan. Setelah melihat semua keanehan ini, Siva memanggil Sanggita ke kantornya. Dia bertanya soal merpati putih yang belakangan ini sering dia jumpai dan apakah ada hubungannya dengan kematian Rahim. Kata Sanggita bahwa memang merpati itu miliknya Rahim. Dia sangat jinak dan selalu juara dalam setiap kontes merpati. Dan atas kemenangan itu Rahim selalu mendapat banyak hadiah di setiap tahunnya. Ketika pulang, Siva sangat terkejut melihat istrinya kembali dirasuki arwahnya Rahim. Di sana dia juga melihat hasil gambar Satya yang menggambar sosok David di sebuah kertas. Dengan semua keganjilan tersebut dan beberapa informasi serta petunjuk yang lain, Satya semakin yakin kalau pria yang membunuh Rahim bernama David. Alhasil di malam itu juga Siva mendatangi kosnya David. Tetapi David justru kabur dan masuk ke kereta api yang sedang melaju. Nah, di kereta itu, David justru dikejutkan dengan kemunculan Satya yang sudah dirasuki oleh hantunya Rahim. Karena takut, David melompat keluar dari dalam kereta api. Alhasil, David pun meninggal dengan cara yang sama seperti Rahim. Rahim tampak marah karena dia tak bisa mengetahui alasan David membunuhnya, lalu meluapkan rasa kekecewaannya pada Siva. Dan setelah itu, pelan-pelan Rahim keluar dari tubuhnya Satya. Mengetahui penderitaan istrinya semakin tak terkendali, maka Siva membawa Satya ke seorang pendeta untuk melakukan pengusiran setan. Dengan kekuatan doa dari si pendeta, maka dia berhasil mengeluarkan Rahim dari tubuhnya Satya, meskipun sempat ada perlawanan yang sangat mengerikan. Setelah kejadian itu, Siva berjanji untuk mengungkapkan kasus ini lebih cepat. Dengan beberapa bukti yang dia miliki dan juga orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kasus ini, Siva berhasil mengumpulkan mereka di ruangan meeting para polisi. Di sana terlihat begitu banyak orang, yang salah satunya seorang pria yang wajahnya tidak diperlihatkan, dan juga Satya istrinya beserta ayah Satya bernama Viswa. Di ruangan itu Siva menjelaskan kalau saksi kunci dalam kasus ini adalah merpatinya Rahim, di mana setelah dia mengecek bercak darah di bulunya merpati, ternyata itu adalah darahnya Rahim. Sedangkan darah yang ditinggal merpati di bajunya adalah darahnya David. Dengan bukti ini, dia meyakini bahwa Rahim tidak bundir, melainkan dibunuh. Kemudian Siva memanggil seorang pria sambil bertanya pada istrinya apakah dia mengenal orang ini. Setelah berpikir-pikir, Satya pun teringat kalau pria itu yang pernah mencuri iPad-nya sewaktu masih kuliah. Dan ketika Siva menunjukkan foto Rahim membuat Satya istrinya menjadi ketakutan. Lantas apakah benar ada keterlibatan istrinya dalam kematian Rahim? Karena selama ini Satya selalu dirasuki Rahim. Kemudian Siva memanggil teman sekelas Satya untuk menceritakan soal kasus pencurian iPad tersebut. Wanita itu bercerita bahwa sekitar 6 bulan yang lalu di suatu kesempatan ketika iPad Satya dicuri, secara kebetulan Rahim berada di dalam bus. Dengan sigap Rahim mengejar si pencuri dan berhasil mengambil iPad tersebut. Namun ketika kembali dia mendapatkan bus sudah pergi menjauh. Setelah mengetahui kalau pemilik iPad tersebut bernama Satya, maka dia ke kampus dan ingin mengembalikannya, tetapi dia tidak diizinkan masuk. Hingga akhirnya dia berhasil bertemu Satya di luar kampus lalu mengembalikan iPad tersebut. Sebelum pergi, Satya sempat memfoto Rahim menggunakan iPad itu karena Rahim tidak mau memberitahu namanya. Kemudian Siva memanggil seorang pria bernama Vikram. Ternyata waktu itu Vikram sangat tergila-gila pada Satya. Namun ketika dia melihat Satya memfoto Rahim, dia menjadi cemburu dan berpikir kalau Rahim merupakan pacarnya Satya. Sementara itu, terlihat situasi mulai mencekam ketika Siva meminta istrinya berkata jujur sambil menunjukkan iPad yang dia temukan di kos milik David. Seketika itu juga Satya mulai kerasukan rohnya Rahim yang membuat semua orang di ruangan itu menjadi ketakutan. Melihat keadaan tersebut, pria yang wajahnya tidak diperlihatkan tiba-tiba keluar dari ruangan itu. Lewat perantaran Satya, Rahim meminta mereka mengaku siapa yang menyuruh David membunuhnya. Dan jika tak ada seorang pun yang mengaku, maka dia mengancam akan membunuh Satya. Selain karena dipaksa Siva, tetapi juga setelah melihat keadaan putrinya, maka Viswa pun mengakui kalau dialah yang menyuruh anak buahnya untuk memukuli Rahim dan bukan untuk membunuhnya. Alasan Viswa melakukan hal ini lantaran dia marah mendengar ada seorang pria yang mengejar Satya putrinya. Dan dia mengira pria itu adalah Rahim setelah anak buahnya memperlihatkan foto Rahim di iPad-nya Satya. Dan dia juga dibuat semakin marah ketika putrinya mendapat telepon dari Vikram yang mengajak Satya kawin lari. Dan lagi-lagi dia berpikir kalau pria itu adalah Rahim. Mendengar itu, Siva merasa yakin ada orang lain yang memanfaatkan situasi tersebut untuk membunuh Rahim.
Sementara Rahim tetap tak percaya dan yakin kalau Vespa telah menyuruh David membunuhnya, sehingga dia mengancam akan membunuh Satya sambil menyiksa Satya dan akan menjatuhkannya dari ketinggian. Shiva yang tertegang melihat istrinya diperalat untuk membongkar kasus ini, maka dia dengan tegas mengatakan bahwa demi mengungkapkan kasusmu, aku rela mempertaruhkan nyawa istriku, tetapi beginikah rasa terima kasihmu padaku. Dia meminta Rahim segera keluar dari tubuh istrinya dan bersedia tubuhnya dirasuki untuk membongkar misteri kejahatan ini. Mendengar itu Rahim seakan sadar dan langsung keluar dari tubuhnya Satya. Melihat itu semua yang berada di ruangan itu menjadi terkejut dengan penampakan Rahim, terutama ayah dan ibunya. Sambil berlutut, Rahim meminta maaf dan memohon agar Shiva menunjukkan siapa dalang di balik kematiannya. Lantas Shiva menyuruh Rahim masuk ke dalam tubuhnya. Seketika itu juga Shiva yang telah dirasuki Rahim mengejar seorang pria yang wajahnya tidak diperlihatkan, namun dia dihadang oleh anak buahnya. Sambil membawa Sarah di pundaknya, beginilah penampakan wajah Shiva yang telah dirasuki oleh Rahim. Dengan amarah satu persatu dari mereka pun dihabisin, bahkan terbakar hangus menjadi abu. Kemudian Shiva mendatangi pria itu yang diketahui bernama Zakir yang sedang bersembunyi dalam ketakutan. Karena dalam kondisi terancam, Zakir lalu mengakui kalau dialah yang menyuruh David membunuh Rahim. Lantaran Rahim selalu menang dalam kontes burung merpati. Padahal dia sendiri merupakan pembuat turnamen dan juga ikut dalam turnamen tersebut. Karena kekalahan itulah dia diejek oleh teman-temannya meskipun dia sudah menyewa pelatih dari luar negeri. Di suatu kesempatan ketika dia sedang memikirkan bagaimana caranya bisa mengalahkan Rahim, tiba-tiba David datang untuk mengembalikan uang pinjamannya. Lantas untuk memuluskan niatnya, dia menyewa David membunuh Rahim sambil memberikan sejumlah uang sebagai imbalan. Mendengar semua pengakuan itu, Shiva meminta Rahim keluar dari tubuhnya. Dan film ditutup dengan pembalasan Rahim atas apa yang telah dilakukan Zakir padanya. Oke, sekian saja alur cerita filmnya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.